Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Di video pembelajaran ini untuk memenuhi mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Marizal SPI MSI. Dan perkenalkan, nama saya Wahyu Nustion, saya sebagai pemateri utama, dan pemateri kedua teman saya Sebriana, dan pemateri ketiga Nova Indriani, dan pemateri keempat Meliani Simbolon, dan pemateri kelima Wela Aulianda. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, memproses makanan. Sistem pencernaan memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil melalui proses pencernaan. Dan yang kedua, menyerap nutrisi. Di ruang pencernaan menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna dan mengirimkan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, mengeluarkan sisa-sisa makanan. Sistem pencernaan juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh. Dan yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Proses pencernaan kimiawi terjadi di mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Karena di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan mempunyai organ sistem pencernaannya, yaitu diantaranya mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, frankes, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Nah, mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Karena di dalam mulut terjadinya sistem pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga enzim amilase bisa bekerja. Enzim amilase akan menguraikan kandungan pati makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Dari mulut masuknya ke tenggorokan dan kerongkongan, di mana tenggorokan atau faring merupakan salah satu pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan kemudian ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Di mana lambung ini merupakan sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari pepsin, yang mana pepsin ini merupakan enzim yang fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua yaitu renin, yang fungsinya adalah enzim yang mengubah protein menjadi kasein. Yang ketiga ada asam klorida atau HCl. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu pundus, badan lambung, kardiak, piloris, dan otot sphincter. Masing-masing bagian lambung ini punya fungsi khusus. Berikut rinciannya. Berikut rincian dari bagian-bagian lambung. Yang pertama yaitu pundus, di mana pundus ini berbentuk seperti kubah. Letaknya di atas badan lambung. Yang kedua ada badan lambung, dan yang ketiga ada otot sphincter atas, di mana fungsinya untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Berikutnya ada kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus, dan
Berikutnya ada otot sphinkter bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Selanjutnya ada pylorus, yaitu terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Jadi, secara keseluruhan, fungsi lambung diantaranya yaitu untuk yang pertama, mencerna protein, yang kedua menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan yang ketiga yaitu mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus, pankreas, hati, dan empedu. Di mana hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lecitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan untuk usus halus. Jadi kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Ya, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Baiklah, perhatikan gambar yang ada di atas ini. Ini merupakan letak pankreas, hati, dan kantung empedu. Di mana bisa kita lihat sendiri, yang berwarna merah ini merupakan hati, dan yang bulat-bulat berwarna kuning merupakan pankreas, dan yang mana berwarna hijau ini adalah merupakan kantung empedu. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau us 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan saring makanan atau zat gizi sederhana. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kolon, sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua, rektum, sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Rektum dan anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Tentang gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada asam lambung naik, menyebabkan sensasi terbakar di dada yang disebut reflekus asam lambung atau heterbum. Yang kedua adalah pelekatan lapisan perut yang melapisi lambung dan usus halus yang dapat menyebabkan nyeri ulu hati dan perut. Yang ketiga ada diare, gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan tinja encer dan saling membuang air besar. Selanjutnya ada cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, makan makanan sehat yang mengandung serat, vitamin, dan mineral. Yang kedua, minum cukup air setiap hari untuk menjaga kelancaran pergerakan usus. Yang ketiga, ada olahraga secara teratur untuk meningkatkan sirkulasi darah ke sistem pencernaan. Yang keempat adalah hindari makanan yang dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti makanan pedas dan berlemak. Yang kelima ada makanan dengan porsi yang seimbang untuk menghindari tekanan berlebihan pada sistem pencernaan.
Kesimpulannya adalah sistem pencernaan adalah komponen penting dalam tubuh kita untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi yang kita butuhkan. Dengan menjaga kesehatan sistem pencernaan, kita dapat memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang optimal untuk menjalankan fungsinya dengan baik.